Sorotan Dunia hadir menemani Anda dengan berbagai informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, suasana hening perdesaan Pennsylvania Selatan mendadak berubah menjadi medan tembak. 3 polisi tewas dan 2 lainnya luka-luka dalam insiden penembakan yang mengejutkan warga. Pelaku yang diduga terlibat dalam kasus domestik akhirnya ditembak mati setelah konfrontasi panjang dengan pihak berwenang. Shooter is dead. I can confirm. Peristiwa berlangsung di kawasan pedesaan tempat yang biasanya sunyi dan damai. Kehadiran polisi ke lokasi awalnya untuk menindaklanjuti laporan kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilaporkan sehari sebelumnya. Namun situasi berubah drastis saat pelaku membuka tembakan langsung ke arah petugas. Tembakan beruntun menyebabkan 3 anggota polisi tewas di tempat, sementara 2 lainnya terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dalam konfrontasi yang memanjang, petugas lain turun ke TKP dan balas menembak. Pelaku akhirnya tewas di tempat. Catatan nasional menunjukkan puluhan polisi di Amerika Serikat tewas setiap tahun dalam tugas. Banyak diantaranya akibat senjata api dalam insiden domestik yang tak terduga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, ketegangan politik di Peru kembali menghambat akses menuju salah satu destinasi terkenal di dunia, Machu Picchu. Ratusan orang terlihat menumpuk di stasiun kereta setelah blokade jalur transportasi yang dilakukan demonstran. Blokade tersebut merupakan bagian dari aksi protes terkait tuntutan ekonomi dan politik yang belum juga terpenuhi. Di stasiun kereta dekat Cusco, ratusan wisatawan terlihat antri panjang menunggu kereta pertama yang diizinkan berangkat menuju Machu Picchu. Selama beberapa hari, akses menuju situs warisan dunia itu terputus total setelah demonstran menutup rel dan jalur masuk utama. Blokade ini dilakukan oleh kelompok warga yang menyampaikan ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah. Mereka menuntut pemenuhan janji-janji politik dan perbaikan kondisi ekonomi yang semakin terpuruk. Setelah negosiasi cukup panjang, blokade dibuka sementara. Para wisatawan yang terdampak menyambut lega, namun tak sedikit yang masih khawatir akan terulang kembali. Machu Picchu merupakan jantung pariwisata Peru, dikunjungi hingga lebih dari 1,5 juta turis setiap tahun. Blokade yang terjadi berkali-kali dalam beberapa bulan terakhir sudah membuat perekonomian lokal terhenti. Pemerintah Peru saat ini berusaha menyeimbangkan antara meredakan tekanan politik dari aksi protes dan memulihkan stabilitas pariwisata. Namun negosiasi dengan para demonstran masih belum membawa keputusan final. Jika tuntutan tak dipenuhi, resiko blokade ulang masih terbuka lebar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketegangan politik di Israel juga kembali meningkat. Ratusan warga berkumpul di dekat kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yerusalem. Mereka menuntut pemerintah segera memulangkan para sandera yang masih ditahan di Gaza. Suara protes juga dipenuhi rasa duka atas tewasnya sejumlah tawanan selama konflik berlangsung. Aksi demonstrasi ini penuh dengan simbolisme. Para pengunjuk rasa berpakaian putih dengan noda merah menyerupai darah. Visual yang menggambarkan nasib para sandera yang tewas selama perang di Gaza. Mereka berdiri di depan rumah resmi Netanyahu, menyerukan pemerintah agar segera membuat keputusan untuk membebaskan sandera yang masih hidup. Di antara mereka terlihat kerabat dan orang tua para sandera yang tak kuasa menahan tangis. Mereka mengangkat foto-foto anggota keluarga yang masih hilang atau diduga ditawan di Gaza. Sejak perang meledak tahun lalu, Israel melaporkan ratusan warganya ditawan oleh kelompok bersenjata Palestina. Sebagian dibebaskan melalui perjanjian gencatan senjata. Namun puluhan lain masih hilang atau diduga meninggal dalam penyanderaan. Di dalam negeri tekanan terhadap Netanyahu makin berat. Keluarga sandera menuntut diplomasi dan perjanjian untuk menyelamatkan nyawa, sementara sejumlah elit politik dan pendukung garis keras mendorong operasi militer lanjutan di Gaza tanpa kompromi. Polisi diterjunkan untuk menjaga keamanan di sekitar rumah Perdana Menteri. Meski aksi berlangsung tertib, suasana dipenuhi emosi dan tegangan politik yang membuat pemerintah makin terjepit. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya mengenai penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza berujung tragedi. Puluhan orang tewas saat berebut paket bantuan yang dijatuhkan dari udara dan didistribusikan melalui darat.
Insiden ini sekaligus menegaskan krisis kemanusiaan yang makin menghimpit di wilayah tersebut. Saksi mata menyebutkan ratusan warga berlari mengerubungi titik jatuhnya paket bantuan. Dalam kekacauan itu, banyak orang terinjak dan tergilas kendaraan saat bantuan darat tiba. Tim medis melaporkan puluhan orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Kondisi Gaza saat ini sudah sangat terpuruk. Keterbatasan makanan, air, dan obat-obatan membuat warga nekat berburu bantuan meski nyawa menjadi taruhan. Sejumlah organisasi internasional mendesak adanya mekanisme penyaluran yang aman agar bantuan benar-benar sampai tanpa menimbulkan korban tambahan. Insiden ini sekaligus menunjukkan betapa mendesaknya solusi jangka panjang untuk menangani krisis di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, kasus hukum yang melibatkan Luigi Mangiwan menjadi perhatian publik di Amerika Serikat. Jaksa penuntut umum menuduhnya sebagai pelaku terorisme. Namun, seorang hakim menyatakan tindakannya tidak masuk dalam kategori terorisme. Mangione didakwa setelah melakukan serangan yang menyebabkan kepanikan publik. Penuntut umum berargumen tindakannya memiliki unsur teror politik dan ancaman terhadap keamanan nasional. Namun hakim menggarisbawahi, meskipun berbahaya, motif serta skala aksi Mangione tidak memenuhi definisi terorisme dalam hukum federal. Keputusan ini memicu debat di kalangan pakar hukum dan politik. Sebagian pihak menilai penolakan label terorisme beresiko mengaburkan ancaman kekerasan domestik. Namun pihak lain berargumen penegakan hukum harus tetap berdasar pada definisi yang jelas dan tidak dipolitisasi. Kasus Mangione juga memunculkan kekhawatiran tentang bagaimana sistem hukum Amerika Serikat menangani insiden kekerasan non-negara. Perdebatan diperkirakan terus berlanjut seiring bertambahnya insiden yang dilihat sebagai teror domestik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Negara Qatar akan memberikan respon cepat yang legal atas serangan Israel ke Doha beberapa waktu lalu. Qatar turut menyoroti tindakan Israel yang selalu berada di luar batasan negara dalam persoalan konflik yang ada. Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Muhammad bin Abdul Rahman Al Thani, memastikan negaranya siap menghadapi segala bentuk ancaman atas Qatar dengan jaminan hukum internasional. Hal tersebut diungkapkan Abdul Rahman usai serangan Israel ke Doha beberapa waktu lalu yang menargetkan pimpinan Hamas. Dirinya menyebut serangan ini tergolong sebagai tindakan terorisme negara di Qatar. Adapun serangan tersebut hanyalah menggagalkan upaya deeskalasi dan menegaskan rencana pemerintah Israel untuk menolak keras jalur damai dalam penyelesaian konflik Palestina. إن تمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية والأعراف الدبلوماسية تجلى في الهجوم الهمجي الذي وقع في وضح النهار في مدينة الدوحة في منطقة سكنية تضم مساكن ومدارس ورياض للأطفال وبعثات دبلوماسية، وأدى إلى استشهاد أحد عناصر أجهزة الأمن وسقوط ضحايا مدنيين، ولا يمكن توصيف هذا الاعتداء إلا بأنه إرهاب دولة، وهو نهج تتبعه الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة ويضرب القانون الدولي بعرض الحائط ويستهدف أمن المنطقة بأسرها في تحد سافر للشرعية الدولية. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Berita Indonesia, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto kembali memerintahkan pengiriman pasukan terpilih TNI untuk melaksanakan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina. Satuan Tugas Garuda Merah Putih 2 ini fokus pada pengamanan dan penyaluran makanan bagi warga sipil yang terdampak gempuran rudal Israel. Satuan Tugas Garuda Merah Putih 2 diperkuat 88 personil, terdiri dari kru penerbang dan pendukung teknis, menggunakan 3 pesawat Hercules C-130J TNI AU dari Skadron Udara 31. Operasi bantuan kemanusiaan ini telah berlangsung sejak 17 Agustus hingga 9 September 2025, dengan total logistik sebesar 91,4 ton atau sekitar 520 bundel, yang dikirim melalui airdrop dari Yordania dan Mesir. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan, pengiriman pasukan merupakan bukti nyata solidaritas Indonesia untuk rakyat Palestina, sekaligus komitmen TNI dalam operasi militer selain perang sesuai amanat undang-undang. Sebagai bagian dari penugasan, pelengkapan airdrop berupa 1.286 unit payung udara dan 40 bundel logistik dihibahkan kepada pihak Mesir dan Basnas di East Cairo Air Base.
Kegiatan penyerahan dihadiri Dubes RI di Kairo, Atasel Pertahanan RI, East Cairo Air Base Commander, serta Brigade Commander LTC Esa Mustafa Mahfuz. Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Satgas Garuda Merah Putih II resmi tiba di tanah air usai menuntaskan misi kemanusiaan untuk Gaza, Palestina. Penyambutan dilakukan di Base Ops Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada 13 September 2025. Dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Tony Harjono. Satgas Garuda Merah Putih II resmi tiba di tanah air usai menuntaskan misi kemanusiaan untuk Gaza, Palestina. Dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Tony Harjono. Kasau menyebut keberhasilan misi distribusi bantuan logistik ke Gaza lewat udara menjadi catatan sejarah bagi Indonesia. Misi yang digelar atas perintah Presiden RI Prabowo Subianto berlangsung sejak 13 Agustus hingga 13 September 2025. Selama operasi, Satgas GMP-2 berhasil melaksanakan 16 sorti airdrop dari Yordania dengan total 91,4 ton atau 520 bundel bantuan logistik, melampaui target awal sekitar 80 ton. Misi ini menjadi bagian dari Solidarity Part Operation 2, operasi multinasional yang melibatkan lebih dari 15 negara dengan Yordania sebagai lead nation. Mereka diterima dengan baik, kemudian tanggal 17 Agustus melakukan dropping pertama. Dari tanggal 17 mereka melakukan dropping sampai dengan tanggal 28, total yang sudah di-drop seberat 91,4 ton. Dengan jumlah buckle itu ada 520 buckle yang diterjunkan di drop di Gaza. Selama di Palestina, mereka tergabung dalam Solidarity Operation. Ya, jadi ada 15 negara yang tergabung di dalam multinasional untuk perbantuan kemanusiaan di Gaza. Hanya tanggal 27 dan 28 mereka tidak bisa melaksanakan karena tidak mendapat rilis dari otoritas terkait. Keberhasilan tersebut menegaskan profesionalisme TNI, sinergi bangsa, sekaligus komitmen Indonesia mendukung rakyat Palestina dan nilai kemanusiaan dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Pemerintah sedang melakukan sejumlah persiapan bagi delegasi Indonesia di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat pekan depan. Adapun Presiden Prabowo akan memberikan pidatonya pada tanggal 23 September mendatang. Kementerian Luar Negeri mengungkapkan pemerintah Indonesia saat ini tengah melakukan berbagai persiapan menuju pertemuan tingkat tinggi di markas PBB di New York, Amerika Serikat pada 23 hingga 29 September mendatang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menjelaskan detail dari substansi, mana dan siapa saja yang akan mengikuti jalannya sidang tersebut akan terus diinformasikan. Diketahui dalam gelaran sidang umum PBB kali ini mengangkat tema Better Together 80 Years and More for Peace Development and Human Rights. Di tahun ini juga akan turut serta menyoroti pengesahan deklarasi New York soal solusi damai konflik Israel dan Palestina di PBB pada sepekan lalu. Kemlu kita sedang melakukan persiapan High Level Week yang akan dilaksanakan dari tanggal 23 sampai 29 yang akan dihadiri oleh berbagai kepala negara, dan seperti mungkin teman-teman tahu tema SMU PBB ke-80 tahun ini adalah Better Together 80 Years and More for Peace Development and Human Rights. Tentunya kita dari Kemlu, pemerintah Indonesia juga sedang menyiapkan berbagai persiapan ya
untuk delegasi RI menuju New York. Dan terkait substansinya mungkin nanti akan kita sampaikan karena semua itu kan masih kita menunggu arahan dari pimpinan juga. Tapi tenang saja teman-teman, nanti pasti akan kita informasikan segera. Seperti yang saya sampaikan, informasinya kan harus tepat dan akurat ya. Untuk isu Palestina akan dibawa Indonesia disuarakan di UNJ tanggal 22. Yang pastinya isu Palestina akan masuk ya dalam pembahasan, of course itu sesuatu yang selalu kita bawa. Dari Jakarta, Max Asisul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Sementara itu, suasana memanas dalam sidang Senat Amerika Serikat. Direktur FBI, Kash Patel, terlibat bentrok argumen dengan sejumlah anggota Senat dari Partai Demokrat. Banyak pihak menilai sidang ini menunjukkan semakin besarnya polarisasi politik di Washington. Dalam sidang terbuka, Demokrat mengajukan pertanyaan kritis terkait langkah Patel dalam menangani sejumlah kasus sensitif. Mereka menilai Patel seringkali mengambil posisi politis alih-alih profesional. Suasana ruang sidang berubah tegang saat Patel membalas tuduhan dengan nada tinggi dan menyebut dirinya berkomitmen menegakkan hukum. Sejumlah Republikan di Senat memberikan dukungan penuh kepada Patel, sementara Demokrat terus menekankan pentingnya transparansi dan netralitas lembaga penegak hukum. Perdebatan panas ini menunjukkan betapa isu hukum dan keamanan nasional menjadi ajang tarik-menarik politik antar partai. Pengamat menilai kasus ini menjadi gambaran besar pertaruhan politik jelang pemilu Presiden 2025. Dan keputusan serta langkah Kash Patel akan terus menjadi sorotan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, sebuah kapal Yunani yang menjadi bagian dari Global Flotilla berangkat menuju Gaza untuk memecahkan blokade Israel. Ratusan aktivis turut melepas pelayaran dengan membawa bendera Palestina dan membakar flare. Sebuah kapal Yunani yang menjadi bagian dari Global Flotilla berangkat dari Pulau Siros menuju Gaza pada Minggu 14 September 2025 untuk bergabung dengan armada internasional yang bertujuan memecah blokade Israel. Ratusan aktivis terlihat berkumpul di pelabuhan sambil melampaikan bendera Palestina dan membawa flare serta mengumandangkan slogan untuk mendukung misi kemanusiaan. Rekaman juga menunjukkan para awak kapal menyiapkan spanduk dan memasang bendera Palestina di atas kapal. Seorang anggota flotilla yang juga pembuat film asal Yunani, Kostas Fourikos, mengatakan saatnya untuk berhenti berbicara dan mulai bertindak. Sementara aktivis lain, Alexandros Delatolas, menegaskan misi tersebut adalah untuk membuka jalur kemanusiaan menuju Gaza dan memecahkan blokade yang disebutnya ilegal oleh Israel. Para penyelenggara menyebut armada global Sumut Flotilla ini bertujuan menarik perhatian dunia internasional atas situasi kemanusiaan di Gaza. Para aktivis juga berarak melalui pelabuhan sambil membawa spanduk dengan tulisan "No one is free until we are all". Sebelumnya, otoritas Israel memperingatkan setiap upaya memecahkan blokade tanpa izin adalah tindakan berbahaya dan melawan hukum, serta dinilai dapat merusak upaya kemanusiaan yang sedang berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Palestina bergerak meninggalkan Gaza City melalui Wadi Gaza yang menjadi jalur utama pengungsian. Instruksi evakuasi dari tentara Israel menyebabkan ribuan warga harus meninggalkan rumah mereka. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran baru akan semakin memburuknya krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Warga dengan bawaan seadanya berjalan kaki meninggalkan rumah mereka di bagian utara Gaza. Mereka melintasi Wadi Gaza, wilayah yang kini menjadi jalur utama pengungsian menuju selatan. Perintah evakuasi ini dipandang sebagai tahap baru operasi militer Israel yang menyasar wilayah padat penduduk di Gaza City. Pejabat pertahanan Israel mengklaim tujuan evakuasi adalah untuk melindungi warga sipil, namun badan-badan kemanusiaan memperingatkan ribuan orang terancam tanpa tempat aman untuk berlindung. Di lapangan terlihat antrean panjang pengungsi yang menyeberangi Wadi Gaza. Banyak di antara mereka adalah anak-anak dan lansia dengan suasana penuh tangis dan kepanikan. Sebagian warga mengaku tidak tahu kemana mereka harus pergi. Menurut laporan PBB, sejak operasi militer dimulai, ratusan ribu penduduk telah dipaksa mengungsi. Hal ini memicu krisis kemanusiaan terburuk di jalur Gaza dalam beberapa dekade. Hingga kini bantuan yang masuk masih terbatas, sementara makanan, air bersih, dan obat-obatan semakin langka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, putusan terbaru Mahkamah Agung Amerika Serikat membuka jalan bagi polisi untuk lebih bebas melakukan penghentian imigrasi di Los Angeles.
Batasan yang sebelumnya diterapkan resmi dicabut oleh pengadilan tertinggi. Kebijakan ini memunculkan beragam reaksi. Dengan putusan baru ini, petugas kepolisian kini memiliki wewenang lebih luas untuk berhentikan pengemudi atau warga yang dicurigai melanggar aturan imigrasi. Sebelumnya, batasan telah diterapkan untuk melindungi komunitas imigran dari tindakan sewenang-wenang. Kelompok hak sipil menyatakan keprihatinan, menyebut putusan ini berisiko memicu profiling rasial dan meningkatkan ketidakadilan sosial. Mereka memperingatkan komunitas imigran akan hidup dalam ketakutan lebih besar di kawasan Los Angeles. Sebaliknya, pejabat federal menyambut putusan ini sebagai kemenangan dalam penegakan hukum imigrasi. Menurut mereka, batasan yang lama telah memperlemah upaya menangani masalah keamanan perbatasan dan penegakan hukum. Hingga kini pengamat menyebut putusan Mahkamah Agung dapat menjadi presiden hukum untuk kota-kota lain di Amerika Serikat yang selama ini memiliki batasan serupa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, ribuan umat muslim memadati kota Hyderabad untuk merayakan Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad dengan pesta arak-arakan yang melintasi jalan utama kota. Pesta rakyat ini berlangsung meriah dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Kota Hyderabad di India hidup dengan kemeriahan pada Minggu 14 September 2025 ketika ribuan umat muslim berkumpul untuk merayakan Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan pesta arak-arakan yang melintasi jalan utama kota. Rekaman gambar memperlihatkan kerumunan besar mengibarkan bendera Islam dan Palestina. Sebagian peserta naik unta, sementara yang lain mengikuti dengan truk dilengkapi pengeras suara yang memutarkan lantunan religi. Arak-arakan dimulai dari masjid bersejarah di Kota Tua, sebelum melintas Charminar, Darul Shifa, dan Nayapul. Jalanan dipenuhi jamaah yang membawa bendera hijau, melantunkan sholawat, dan menyanyikan pujian kehidupan serta ajaran Nabi. Lebih dari 3.000 polisi diterjunkan di seluruh kota Hyderabad untuk mengawasi keamanan dan menjamin lancarnya perayaan. Peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan pada 12 Rabiul Awal, namun tahun ini ditunda ke 14 September karena tanggal asli bersamaan dengan perayaan umat Hindu Ganesh Chaturthi. Penyelenggara mengubah jadwal untuk menghindari tumpah tindih, arak-arakan, dan potensi gangguan. Selain arak-arakan, masjid dan lembaga keagamaan juga mengadakan doa, ceramah, dan program yang menekankan pesan Nabi tentang kasih sayang, kebaikan, dan persaudaraan. Arif Rifai, redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Mexico City rayakan Hari Kemerdekaan ke-215 pada Senin 15 September 2025. Jalanan di ibu kota Mexico City sudah dipenuhi hiasan tricolor dengan gambar elang, bendera, dan tokoh nasional. Untuk pertama kalinya, Presiden Claudia Sheinbaum akan memimpin tradisi tangisan Dolores dari balkon Istana Nasional. Gambar yang diambil pada Sabtu 13 September 2025 menunjukkan suasana meriah di pusat kota dengan hiasan warna-warni. Puncak perayaan adalah tradisi tangisan Dolores, seruan yang disampaikan Pastor Miguel Hidalgo pada 1810 dan juga menjadi pemicu Perang Kemerdekaan Meksiko. Setiap tahun Presiden mengulangi tradisi itu dari balkon Istana Nasional sambil memukul lonceng bersejarah yang juga pernah digunakan Hidalgo. Tahun ini Presiden Claudia Sheinbaum menjadi perempuan pertama yang menyampaikan seruan bersejarah itu. Banyak warga Meksiko mengaku bangga dan antusias melihat seorang perempuan memimpin upacara nasional. Sepanjang jalan di ibu kota, pedagang kaki lima ramai menjual bendera, topi, topeng hingga pernak-pernik meriah. Alun-alun Zocalo juga dipenuhi hiasan patriotik yang juga bercahaya pada malam hari dan juga menarik kerumunan warga. Perayaan tahun ini akan diisi berbagai acara budaya seperti konser, pameran, hingga pertunjukan kembang api. Presiden Sheinbaum dijadwalkan hadir bersama anggota kabinetnya. Meksiko resmi memproklamasikan kemerdekaan dari Spanyol pada 1821 setelah lebih dari 3 abad di bawah kekuasaan kolonial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Claudia Sheinbaum memimpin parade sipil militer di Mexico City untuk memperingati 215 tahun seruan kemerdekaan. Acara diisi dengan atraksi pasukan elit dan pidato kebangsaan yang menegaskan kedaulatan Meksiko. Parade sipil militer tradisional dipimpin Presiden Claudia Sheinbaum, yang juga merupakan pemimpin perempuan pertama Meksiko. Acara ini digelar di Mexico City pada Selasa 16 September 2025 untuk memperingati 215 tahun kemerdekaan Meksiko. Kadet dari College Militer serta personel Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Garda Nasional berkumpul di Plaza de la Constitución.
sejak pagi hari untuk memulai peringatan. Parade dibuka dengan atraksi terjun payung dari tim Guerreros Mexicas. Dalam pidatonya, Sheinbaum menegaskan bahwa kemerdekaan dan keadilan harus dipertahankan setiap hari. Ia menyatakan Meksiko kuat karena rakyatnya kuat, dan Meksiko bebas karena rakyatnya tidak mudah takluk. Sheinbaum juga mengingatkan tokoh sejarah pejuang kemerdekaan dan menolak intervensi asing dalam bentuk apapun. Menurutnya, rakyat Meksiko tidak akan menerima kudeta, interferensi pemilu, atau pelanggaran wilayah. Dalam pidato tersebut, Sheinbaum mengutip kalimat terkenal Benito Juarez, "Hormat terhadap hak orang lain adalah perdamaian." Ia juga menegaskan kata abadi Vicente Guerrero, "Tanah air adalah segalanya." Parade sipil militer menjadi simbol kebanggaan nasional sekaligus momen rakyat Meksiko menyaksikan dedikasi dan disiplin anggota angkatan bersenjata. Peringatan ini mengenang seruan Dolores pada 16 September 1810 saat Miguel Hidalgo y Costilla membunyikan lonceng gereja dan memanggil rakyat untuk melawan Spanyol. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, perbatasan India-Nepal kembali dibuka untuk aktivitas publik setelah beberapa pekan diguncang kerusuhan politik di Nepal. Situasi kini berangsur normal setelah Sushila Karki resmi dilantik sebagai Perdana Menteri sementara dan menjadi perempuan pertama yang memimpin Nepal. Perbatasan India-Nepal kembali normal setelah kerusuhan politik di Nepal yang menyebabkan sedikitnya 51 orang tewas dan lebih dari 1.300 orang luka-luka. Pos perbatasan Maharajganj di India kembali dibuka pada Senin 15 September 2025 untuk warga Nepal yang masuk guna berdagang dan bepergian. Kegiatan perdagangan kembali berjalan, toko-toko dan lalu lintas kendaraan kembali normal. Pedagang mengaku lega setelah aktivitas mereka terhenti beberapa pekan. Otoritas setempat memastikan operasi bea cukai telah sepenuhnya berfungsi dengan kendaraan pengangkut ekspor India seperti beras, tekstil, dan produk kemasan kembali masuk ke Nepal. Sebelumnya sekitar 50.000 orang melintas di perbatasan Rupai Diha setiap harinya, dan jumlah ini diharapkan segera kembali normal. Kerusuhan terjadi usai pemerintah Nepal melarang sementara 26 platform media sosial termasuk Facebook dan YouTube dengan alasan mengatasi ujaran kebencian dan penipuan. Kebijakan itu justru memicu kemarahan publik dan memperluas aksi protes hingga ke Kathmandu dan wilayah perbatasan. Aksi yang disertai penutupan jalan dan pembakaran ban itu berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli. Sushila Karki, yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, dilantik sebagai Perdana Menteri sementara pada Jumat 12 September 2025 lalu. Arif Rifai, Redaksi Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, pasukan bersenjata Israel diterjunkan di kota Ramallah, Palestina pada Selasa, 16 September 2025. Penembakan dan penggunaan gas air mata dilaporkan terjadi saat operasi penggerebekan di sebuah permukiman. Gambar menunjukkan tentara Israel diterjunkan di lingkungan Ramallah Al-Tahta, melepaskan tembakan gas air mata dan granat kejut. Media Palestina melaporkan pasukan IDF menggeledah sebuah gedung dekat sekolah UNRW Mel dan memasuki apartemen milik seorang tahanan bernama Hana Baidak yang turut dibawa dalam operasi tersebut. Baidak dan suaminya ditangkap di rumah mereka pada 7 September 2025 lalu. Namun sang suami dibebaskan sehari setelahnya. Baidak dilaporkan masih ditahan di bagian penyidikan penjara Al-Jalama, serta diduga tidak diizinkan bertemu pengacara. Hingga berita ini diturunkan, IDF belum memberikan komentar resmi terkait penggerebekan. Operasi militer Israel di wilayah tepi barat terus berlanjut. Ketegangan di tepi barat meningkat sejak 7 Oktober 2023, dengan lebih dari 759 warga Palestina tewas akibat aksi militer Israel atau serangan pemukim, berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan Palestina. Sementara otoritas Israel mengklaim lebih dari 26 warga Israel tewas akibat serangan Palestina di tepi barat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan dari Wakil Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan memimpin delegasi negerinya dalam KTT Darurat Arab Islam dan sesi khusus Dewan Kerjasama Gulf di Doha. Dalam pernyataan resmi, UAE menyatakan dukungan penuh untuk Qatar yang menjadi target serangan Israel. Wakil Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, memimpin delegasi negerinya dalam KTT Darurat Arab Islam dan sesi khusus Dewan Kerjasama Gulf di Doha pada Senin 15 September 2025. Rekaman menunjukkan kedatangan Sheikh Mansour di Bandara Internasional Hamad dan keikutsertaannya dalam forum pimpinan regional.
Dalam pernyataan KTT, Uni Emirat Arab menyatakan solidaritas penuh untuk Qatar terhadap serangan Israel, serta menegaskan pentingnya hukum internasional dan kedaulatan nasional. Uni Emirat Arab menyebut keamanan Gulf sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Uni Emirat Arab juga menyampaikan belasungkawa untuk korban, serta mengingatkan bahwa eskalasi yang berlanjut dapat mengancam perdamaian dan keamanan regional maupun global. Qatar mengecam serangan tersebut dan menegaskan tidak akan mentolerir tindakan yang mengganggu keamanan serta kedaulatannya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Qatar sebagai sekutu penting, sambil memperingatkan Israel untuk berhati-hati dalam menangani konflik dengan Hamas. Pekan lalu Israel melancarkan serangan udara di Doha yang menargetkan pimpinan Hamas. Hamas menegaskan bahwa pejabat tingginya selamat, namun 5 anggota Hamas dan 1 personil keamanan Qatar tewas. Banyak negara dan organisasi termasuk Mesir, Turki, Libanon, Iran, Saudi Arabia, dan Dewan Kerjasama Gulf mengecam serangan terhadap ibu kota Qatar. Arif Rifai, Redaksi Sinpo TV, melaporkan. Kembali ke Kabinet Merah Putih, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan solidaritas Indonesia terhadap rakyat dan pemerintah Qatar pada konferensi tingkat tinggi darurat Arab Islam. Menurut Sugiono, apa yang terlihat di Doha bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan konsekuensi tragis dari impunitas selama puluhan tahun. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan solidaritas Indonesia terhadap rakyat dan pemerintah Qatar pada konferensi tingkat tinggi darurat Arab Islam yang berlangsung di Doha, Qatar pada Senin 15 September 2025. Sugiono mengatakan agresi Israel terhadap Qatar pekan lalu bukan hanya pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar, namun juga pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, piagam PBB dan juga prinsip-prinsip organisasi kerjasama Islam. Menurut Sugiono, apa yang terlihat di Doha bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan konsekuensi tragis dari impunitas selama puluhan tahun. KTT Darurat Arab Islam di Doha membahas rancangan resolusi menanggapi serangan Israel ke sejumlah negara di Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir, terutama serangan Israel ke Doha pada 9 September 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Jakarta International Investment Trade Tourism and SMES Expo atau GITEX 2025 kembali digelar pada 17 hingga 21 September 2025. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyambut para delegasi internasional dalam acara High Tea Reception di Balai Kota Jakarta. GITEX 2025 merupakan wadah penting untuk memperkuat kemitraan antara dunia usaha, pemerintah, investor, dan mitra strategis di tingkat nasional maupun global. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika menyambut para delegasi internasional dalam acara High Tea Reception pada Kamis 18 September 2025. Pramono menjelaskan, di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi global, Jakarta tetap menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat. Pada triwulan 2 tahun 2025, Jakarta mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18%. Selain itu, Jakarta juga menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian nasional dengan kontribusi 16,61% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Oleh karenanya, Pramono optimis Jakarta dapat menjadi top 50 Global City sekaligus pusat ekonomi nasional yang progresif, kompetitif, dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri akan menggelar Arts Lumiere Indonesia Festival 2025 dengan tema Muslim World Movie Screening 2025 pada 19 hingga 21 September di Jakarta. Festival ini menampilkan film dari 16 negara anggota OKI sebagai bagian dari diplomasi budaya melalui sinema. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan menyelenggarakan Arts Lumiere Indonesia Festival 2025 dengan tema Muslim World Movie Screening 2025.
Festival ini berlangsung pada 19 hingga 21 September 2025 di Jakarta dan merupakan hasil kerjasama Kemlu RI dengan Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Produksi Film Negara, Universitas Negeri Jakarta, Galeri Nasional, dan Sinema XS1. Festival ini menjadi inisiatif diplomasi budaya berbasis sinema yang menampilkan karya film dari 16 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam dengan tema Stories of Peace. Acara ini memperlihatkan narasi Islam yang damai, moderat, dan beragam, sekaligus mengajak publik memahami kehidupan Muslim dari berbagai budaya, bahasa, dan sejarah yang berakar pada nilai-nilai Islam universal. Tokoh Perfilman Nasional sekaligus Ketua Persatuan Perusahaan Film Indonesia, Deddy Miswar, mengharapkan Kementerian Luar Negeri RI mengembangkan festival film internasional bukan sekedar event satu kesempatan. Sebagai insan film sangat gembira sekali kalau ada berbagai festival film di Indonesia ini dilaksanakan. Apalagi ini international festival khusus bagi negara-negara Islam. Ini perspektif baru ya di tanah air. Bagaimana nih jendela kita orang Indonesia melihat industri film di negara-negara Islam yang ada di dunia. Saya kira ini sangat penting dan nanti bisa juga dilakukan pembicaraan-pembicaraan yang mengarah pada kerjasama, baik itu di bidang produksi maupun pemasaran. Sebagai insan film sangat gembira sekali kalau ada berbagai festival film di Indonesia ini dilaksanakan. Apalagi ini international festival khusus bagi negara-negara Islam. Ini perspektif baru ya di tanah air. Bagaimana nih jendela kita orang Indonesia melihat industri film di negara-negara Islam yang ada di dunia. Saya kira ini sangat penting dan nanti bisa juga dilakukan pembicaraan-pembicaraan yang mengarah pada kerjasama, baik itu di bidang produksi maupun pemasaran. Karena kita tahu Indonesia ini pasar yang besar, ya. Mereka juga pasti ingin masuk kemari sebagai pasar yang besar dan juga ada kesempatan bagi film-film Indonesia juga menjajaki pasar-pasar di luar, masuk ke dalam negara-negara Islam di dunia ini. Arts Lumiere Indonesia Festival 2025 digelar di 4 lokasi strategis di Jakarta dengan pemutaran 45 film feature dan pendek dari negara-negara seperti Mesir, Iran, Saudi Arabia, Turki, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Selain pemutaran film, akan diadakan diskusi bersama sineas dan akademisi. Festival ini terbuka untuk umum dan gratis, dihadiri oleh semua pecinta film dan masyarakat luas. Dewi Manik, redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, para pengunjuk rasa yang tewas dalam demonstrasi anti pemerintah di Nepal dikremasi dengan penghormatan negara di Kathmandu. Pemerintah sementara Nepal menetapkan mereka sebagai pahlawan dan memberikan kompensasi untuk keluarga korban. Pengunjuk rasa yang tewas dalam demonstrasi anti pemerintah yang digelar gerakan Gen Z di Nepal dikremasi dengan penghormatan negara di Kathmandu pada Selasa 16 September 2025. Prosesi berlangsung haru saat para pelayat mengantar jenazah ke kuil Pasupatinath untuk dikremasi. Media lokal melaporkan prosesi dimulai dari Rumah Sakit Pengajar Tribhuvan melalui Cababil dan juga berakhir di kuil Pasupatinath. Sejumlah menteri juga hadir untuk memberikan penghormatan. Perdana Menteri sementara Susila Karki yang baru dilantik menetapkan para korban demo sebagai martir. Pemerintah juga mengumumkan 17 September sebagai Hari Berkabung Nasional. Selain itu, pemerintah memberikan dukungan dana sekitar Rp100.000 Nepal untuk biaya kremasi dan Rp1,5 juta untuk keluarga korban. Unjuk rasa anti pemerintah dipicu oleh larangan sementara 26 platform media sosial, termasuk Facebook dan YouTube. Larangan ini cepat dicabut namun memicu kemarahan publik yang meluas ke Kathmandu dan juga kota perbatasan Nelpangunj. Hingga kini korban tewas dilaporkan mencapai 72 orang, termasuk seorang warga India serta 1.300 orang terluka. Unjuk rasa yang meluas mengakibatkan Perdana Menteri KP Sarma Oli mengundurkan diri. Pada 12 September, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Susila Karki, resmi dilantik sebagai Perdana Menteri sementara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Untuk pertama kalinya sejak dijatuhi vonis penjara selama 27 tahun, mantan Presiden Brazil Jair Bolsonaro muncul kembali di hadapan publik.
Bolsonaro terlihat keluar dari kediamannya di Brasilia untuk menjalani prosedur medis di sebuah rumah sakit setempat. Bolsonaro yang saat ini menjalani tahanan rumah hanya keluar dalam waktu singkat di bawah pengawalan ketat petugas keamanan. Kehadirannya seketika menarik perhatian publik dan media, mengingat ini merupakan penampilan perdana setelah vonis berat dijatuhkan oleh pengadilan. Pengadilan Federal Brasil pekan lalu menjatuhkan hukuman 27 tahun lebih penjara terhadap Bolsonaro. Ia didakwa terlibat kasus korupsi serta upaya manipulasi hasil pemilu yang memicu gejolak politik di dalam negeri. Putusan ini membuat Brasil terbelah. Sebagian masyarakat mengapresiasi langkah hukum tersebut sebagai bukti komitmen melawan korupsi. Namun pendukung setia Bolsonaro menilai proses hukum ini syarat unsur politis dan bertujuan melemahkan pengaruhnya di panggung politik. Bolsonaro sendiri masih memiliki basis massa yang kuat di berbagai kota besar. Kehadirannya di depan publik dinilai sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa ia tetap berdiri teguh serta tidak akan mudah tunduk terhadap tekanan hukum. Beberapa pengamat menyebut kasus ini akan menjadi salah satu persidangan politik terbesar dalam sejarah modern Brasil. Putusan terhadap Bolsonaro bukan hanya menentukan nasibnya secara pribadi, namun juga diperkirakan akan mempengaruhi konstelasi politik menjelang pemilu mendatang. Ketegangan politik yang masih berlanjut ditambah basis pendukung Bolsonaro yang militan membuat situasi di Brasil diprediksi akan terus memanas dalam waktu panjang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia dan Uni Emirat Arab meluncurkan program untuk mencetak 10 juta coder dalam 3 tahun. Inisiatif ini bertujuan untuk membekali generasi muda menjadi pencipta teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI. Indonesia dan Uni Emirat Arab bekerjasama meluncurkan program besar untuk menghasilkan 10 juta coder dalam 3 tahun ke depan. Program ini dirancang agar generasi muda tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi baru seperti kecerdasan buatan atau AI. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyatakan program ini merupakan lanjutan dari kerjasama kedua negara di bidang digital. Selain fokus pada pengembangan talenta digital, kerjasama ini juga mencangkup pertukaran pengalaman dalam transformasi layanan pemerintahan dengan UEA sebagai contoh keberhasilan transformasi digital dalam 1 dekade terakhir. Di sisi lain, Wakil Menteri Urusan Kabinet UEA, Abdullah Nasser Lotah, menilai program 10 juta coder ini sebagai pencapaian penting. Program tersebut diharapkan membuka peluang besar bagi generasi muda untuk mengembangkan aplikasi, membangun karir digital, dan bersaing di panggung global. Dewi Manik, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan orang memadati kota Surigao di Filipina Timur Laut untuk merayakan festival Bonok-Bonok Maratiao. Festival ini merupakan menampilkan tarian tradisional suku Mamanwa dan perpaduan budaya dengan devosi Katolik. Surigao City di Filipina Timur Laut dipenuhi warna-warni pada Selasa saat ribuan orang berkumpul untuk merayakan festival Bonok-Bonok Maratiao. Festival tahunan ini menarik kerumunan besar yang antusias menyaksikan suku-suku dari wilayah Caraga menampilkan tarian tradisional sambil membawa patung santo, pelindung kota San Nicolas de Tolentino. Festival ini merupakan perayaan syukur yang menggabungkan tradisi masyarakat adat Mamanwa dengan devosi Katolik. Bonok-bonok merujuk pada tarian tradisional Mamanwa, sedangkan Maratiao merupakan ekspresi sukacita dalam bahasa Visaya yang berarti baik atau berlimpah, sebagai ungkapan syukur atas panen melimpah. Puncak perayaan adalah parade tarian jalanan spektakuler dengan kostum mewah, terinspirasi busana Mamanwa yang dipenuhi bulu, manik-manik, dan kain tenun, diiringi irama gendang dan gong. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Latihan militer bersama pasukan Rusia dan Belarus Zapad 2025 kini memasuki fase akhir. Pernyataan resmi dikeluarkan Kementerian Pertahanan Rusia. Rekaman menunjukkan personel militer mengoperasikan multiple launch rocket system dan kompleks robotika di lapangan latihan wilayah Nizhny Novgorod. Pasukan juga terlihat melaksanakan operasi serbu menggunakan kendaraan bermotor dan ATV. Dalam video terlihat kapal frigat Armada Utara, Admiral Golovko di Severomorsk meluncurkan rudal hipersonik ke arah sasaran pantai simulasi. Latihan digelar sejak 12 hingga 16 September 2025 di wilayah Rusia, Belarus, Laut Baltik, dan Laut Barents.
Fokus utama dilaporkan pada penempatan pasukan negara persatuan untuk menjamin keamanan militer. Latihan juga mencakup pertahanan dari serangan udara, penanggulangan kelompok sabotase, dan perencanaan penggunaan senjata nuklir. Unit dari Departemen Pertahanan Negara Sekutu juga turut ambil bagian dalam manuver ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah serangan udara Israel menghancurkan sebuah gedung di Gaza. Peristiwa ini terjadi setelah warga menerima peringatan evakuasi dari IDF. Rekaman video memperlihatkan asap tebal membumbung tinggi dan warga berkumpul di sekitar puing-puing bangunan yang hancur. Pengungsi mengatakan bahwa sebelum serangan terjadi, warga diminta untuk meninggalkan bangunan yang menjadi sasaran bom. Para pengungsi juga mempertanyakan sikap negara-negara Arab yang dinilainya hanya menyaksikan warga Gaza terus menjadi korban. Pusat Informasi Palestina mengumumkan bahwa sedikitnya 8 rumah di kamp pengungsi Shati hancur dalam serangan tersebut. Sementara itu, juru bicara IDF, Avichai Adrai, menuduh Hamas menggunakan masjid, rumah sakit, sekolah, tempat penampungan, fasilitas sipil, dan menara perumahan sebagai infrastruktur teroris. IDF menegaskan akan melanjutkan serangan terhadap gedung-gedung tinggi di Gaza yang dianggap menjadi ancaman langsung. Sejak Oktober 2023, Israel melakukan operasi militer di seluruh Gaza yang hingga saat ini telah menyebabkan 64.718 orang Palestina tewas dan 163.859 orang terluka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tentara Israel menghancurkan rumah seorang tahanan Palestina di tepi barat pada Selasa 9 September 2025 sebagai tindakan balasan atas penembakan mematikan di Yerusalem Timur sebelumnya. Penghancuran rumah tersebut menyulut bentrokan antar warga dan tentara Israel yang mengakibatkan 2 orang terluka. Rekaman menunjukkan momen penghancuran rumah tahanan Palestina Tebet Masalma di kota Beit Awa, wilayah barat daya Hebron. Tentara Pertahanan Israel atau IDF mengepung rumah Masalma dan melarang warga menghampiri sebelum menanam bahan peledak di dalamnya. Media melaporkan bahwa bentrokan antara pemuda setempat dan tentara terjadi saat penghancuran dan mengakibatkan 2 orang terluka. Otoritas Israel menuduh Masalma terlibat dalam serangan penembakan di barat daya Hebron pada Desember lalu. Insiden ini terjadi di hari yang sama dengan penembakan di Yerusalem Timur yang menyebabkan 6 orang tewas. Hingga berita ini diturunkan, pihak militer Israel belum memberikan komentar atas penghancuran tersebut. Ketegangan di tepi barat terus berlanjut sejak 7 Oktober 2023 dengan lebih dari 759 warga Palestina tewas akibat serangan tentara atau pemukim Israel. Pada periode yang sama, lebih dari 26 orang Israel tewas dalam serangan yang dilakukan warga Palestina di tepi barat menurut data resmi Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, ibadah misa di sebuah gereja kecil di El Carmelo, Kolombia berubah dramatis menjadi kekacauan. Doa dan nyanyian jemaat tiba-tiba terhenti saat suara tembakan beruntun menggema di luar gedung gereja. Insiden ini diduga kuat merupakan bagian dari serangan yang dilancarkan oleh kelompok pemberontak disiden FARC yang masih aktif di wilayah pedalaman Kolombia. Puluhan umat Katolik yang berkumpul untuk merayakan Ekaristi terpaksa menghentikan ibadah mereka. Suasana khusyuk berubah mencekam saat dentuman senjata memantul di antara dinding-dinding gereja. Anak-anak berlari mencari orang tua mereka, sementara sebagian jemaat berdesakan menuju altar dan sudut-sudut ruangan untuk bersembunyi. Pihak militer Kolombia mengkonfirmasi bahwa baku tembak terjadi di sekitar kota El Carmelo antara pasukan keamanan dan sekelompok pemberontak disiden yang menolak menandatangani perjanjian damai 2016. Kelompok ini terlibat dalam perdagangan kokain, penguasaan wilayah pedesaan, dan memanfaatkan warga sipil sebagai perisai hidup. Meski tidak ada korban jiwa dilaporkan di dalam gereja, beberapa jemaat menderita luka ringan akibat terjatuh dan terinjak saat kepanikan terjadi. Kehidupan sehari-hari warga di El Carmelo yang selama ini tergantung pada pertanian, kini kian diliputi rasa takut. Banyak di antara mereka memilih mengungsi sementara ke kota-kota tetangga. Sejak ditandatanganinya perjanjian damai dengan FARC, pemerintah Kolombia berhasil mengurangi intensitas konflik. Namun fragmen-fragmen pemberontak yang menolak perjanjian tersebut masih berkeliaran dan menjadi penghalang besar bagi stabilitas di wilayah pedalaman. Kelompok-kelompok ini diperkirakan masih menguasai ratusan anggota bersenjata yang teguh melanjutkan perlawanan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Informasi lainnya mengenai pengelolaan limbah dengan teknologi waste to energy terus menjadi perhatian oleh CEO Danantara Rosan Roslani. China International Trust Investment Corporation atau CITIC Group datang ke Jakarta yang menandai keseriusan CITIC. Setelah kunjungan Rosan ke China pada bulan lalu yang berfokus pada pengembangan pengelolaan limbah atau waste to energy, kali ini CITIC Group China datang ke Jakarta bersama Managing Director Asia Pacific Division, Mr. Yu Han. Diskusi memasuki tahap presentasi resmi yang menandakan keseriusan CITIC menjajaki peluang investasi strategis di Indonesia. Pembahasan tak hanya membahas mengenai waste to energy, melainkan juga pembangunan perumahan skala besar, revitalisasi sumur minyak, serta proyek perlindungan pesisir Giant Sea Wall. Harapannya, kerjasama ini dapat segera terwujud dan menjadi proyek konkret yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Festival Bunga Tahunan Floriade di Canberra resmi dibuka dengan pameran memukau sejuta tulip yang mengubah kota menjadi lautan warna. Penyelenggara optimis jumlah pengunjung tahun ini dapat melampaui 500 juta orang. Canberra menyambut musim semi dengan membuka Floriade ke-38 yang menyuguhkan pameran 1 juta tulip dan juga mengubah kota menjadi lautan warna. Rekaman menunjukkan puluhan pengunjung berjalan di sekitar taman tulip berwarna-warni dan mengabadikan momen. Sementara beberapa seniman terlihat melukis di depan hamparan bunga. Sebanyak 1 juta bunga di Commonwealth Park melalui berbagai tataan taman. Terdapat pula 300.000 bibit bunga yang juga ditanam di seluruh wilayah Canberra sebagai bagian dari rencana komunitas Floriade. Tingkat kehadiran tahun ini diperkirakan melampaui 470.000 pengunjung. Penyelenggara berharap bisa mencapai sekitar 500 juta pengunjung seperti masa sebelum COVID. Floriade menjadi festival bunga terbesar di belahan bumi selatan dan menampilkan ribuan bunga dengan desain taman bertema khusus. Festival ini akan berjalan hingga 12 Oktober 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebastian Ogier meraih kemenangan di ajang WRC Chile 2025, mengalahkan rekan timnya Elfyn Evans dan membawa tim Toyota mencetak sejarah dengan kemenangan ke-103. Juara dunia 8 kali, Sebastian Ogier berhasil mengungguli rekan timnya Elfyn Evans dengan selisih 11 detik bersama co-driver Vincent Landais. Ogier mengamankan kemenangan keduanya secara beruntun. Hasil ini sekaligus mengantarkan Toyota Gazoo Racing meraih kemenangan ke-103, sekaligus memperlebar jarak di klasemen konstruktor dan semakin dekat dengan gelar kelima secara beruntun. Adrian Vermaus yang sempat memimpin di hari pertama harus puas finish di posisi ketiga sebagai pembalap terbaik Hyundai. Juara bertahan Thierry Neuville menyusul di urutan keempat, sementara OTT Tanak hanya mampu meraih 1 poin setelah alami masalah mesin. Kalle Rovanpera turun ke posisi 3 klasemen setelah hanya finish di urutan 6. Sedangkan Oliver Solberg sukses mengunci gelar WRC 2 bersama co-drivernya Elliot Domenson. Dengan hasil ini, Ogier berada 2 poin di depan Evans di klasemen pembalap dan dipastikan membuka jalan di Central European Rally bulan depan, keuntungan strategis bagi sang pembalap Prancis di lintasan aspal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi Sorotan Dunia kali ini. Saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.